Mantap. Sekarang saya mau ini nih, mau mereview satu unit Suzuki Karimun. Karimun kotak ya, Karimun boxy, Karimun kotak tahun 2001. Nah ini dia nih, banyak yang ini juga nih nyuratin saya. Nah kira-kira lu punya Karimun nggak gitu di rumah? Karimun apaan? Karimun kotak. Ya kayak sekarang ini ya, Karimun kotak. Saya nyobain mobil ini, awalnya sedikit sanksi ya, sanksi karena mobilnya kecil banget gitu ya. Saya nggak yakin gitu, karena saya waktu itu pernah punya Karimun GS ya, tahunnya lebih muda, enak gitu ya, tapi kecil gitu, lebih kecil lagi dari ini. Karena saya sudah terbiasa dengan mobil-mobil yang cukup besar ya. Nah, saya mau mereview mobil yang kecil ini sekarang, yaitu Karimun tahun 2001, tipenya DX. Jadi ada dua tipe tuh, ada GX dan DX. Ya, GX itu bedanya apa sih? Dia pasti ada roof rail ya, ada roof rail, ada fog lamp. Setelah itu juga di dashboardnya ada jamnya dia, untuk yang itu ya, tipe GX. Setelah juga spionnya beda, spionnya dia melebar gitu, kalau ini berdiri, yang tipe DX. Setelah itu apa ya? Oh, ada Porindo ya. Nah untuk yang tipe DX juga ada Porindo juga, tanpa roof rail ya, tanpa fog lamp ya. Tapi untuk keseruan aksesorisnya sebenarnya bisa kita upgrade juga ya, untuk yang tipe DX kalau tipe GX sama semua, tidak ada perubahan sama sekali. Mesin kayak kaki semua sama, persis plug ketik plug. Nah, kenapa tipe apa namanya Karimun ini menjadi sangat favorit di Indonesia? Ayo kenapa? Ada tahu nggak? Karena pertama irit ya, irit. Mesinnya juga itu sama persis dengan Suzuki Katana ya, Katana tahun 2000-an, mantep banget. Jadi makanya mesinnya tuh enak banget ya. Kalau apa namanya yang nyobain Suzuki Karimun tipe DX ataupun GX ya, tahun 2000 yang keluaran awal. Nah ini setirnya sebenarnya udah diganti nih, saya ganti ya, karena setir aslinya saya kan tinggi ya, posisi saya sekitar 180 cm. Saya menggunakan mobil ini jadi rada terganggu ya, makanya saya ganti yang rada kecil lah setirnya. Tapi setir asli ada, setir aslinya tuh dia palang 3 seperti itu ya, jadi rada gemuk gitu ya. Nah kalau untuk pengguna seperti saya, orang tinggi, ini bisa dilihat ya, ceilingnya tinggi banget nih untuk yang Karimun. Nah kalau saya lihat mobilnya emang lucu ya, kotak gitu, boxy, modelnya oke banget. Dan yang saya mau melihat, yang saya lihat dari Suzuki Karimun yang tipe kotak ini, yaitu dashboardnya nih. Dashboardnya nih kesannya kokoh banget gitu ya, dibandingkan dengan Suzuki Karimun yang keluaran awal, yang ini ya, terakhir-terakhir ya, yang GS ataupun GL gitu ya, GX. Itu model-modelnya memang berbeda ya, bodinya sedikit lebih ramping ya. Dan ini cukup lebar gitu ya, nggak berkesan mobil kecil kalau dia udah di dalam ya, sudah di dalam nih. Saya kan suka lupa nih, ini ada moncongnya panjang atau enggak? Nggak, pendek banget gitu ya, moncongnya pendek, belakangnya juga pendek gitu ya. Dan enak banget mobilnya, menurut saya. Larinya tuh emang standarnya kayak mobil Katana ya, Suzuki Katana. Rasanya sama dengan saya bawa Karimun ini. Tapi bedanya pas suspensinya lebih empuk. Suspensinya enak banget untuk mobil kecil dibandingkan dengan Suzuki Karimun yang baru. Setelah itu juga saya gunakan mobil ini untuk ngebut di jalan tol gitu ya. Dia mobilnya nggak begitu terlalu limbung ya, karena bodi mungkin lebih berat dibandingkan Suzuki GS yang baru ya. Bodi lebih berat, jadi kalaupun kena angin dari truk tuh, biasanya tuh angin truk bis gitu ya, mobil kita goyang. Ini nggak ada goyangnya, tapi nggak terlalu parah. Jadi saya sebenarnya rekomen dengan mobil ini ya. Setelah itu juga untuk fitur-fitur dari AC-nya segala macam ini juga cukup dingin sih AC-nya. AC dingin banget nih kalau menurut saya. Setelah itu juga ada RPM tuh, RPM penunjuk kecepatan, itu fuel gauge, dan juga penunjuk dari panas dingin. Wah, panas dingin, dingin panas dari si mobil ini ya. Dan mobil Suzuki Karimun ini terkenal mesinnya cukup bandel lah gitu ya, mesin bandel. Setelah itu juga temperaturnya cukup oke. Dan yang saya paling suka dengan kendaraan ini yaitu empuk banget suspensinya. Suspensinya enak banget, sumpah suspensinya enak banget untuk mobil kecil kayak gini, enak banget ya. Setelah itu juga larinya emang enak lah gitu ya, karena ya itu tadi, meskipun horsepowernya nggak begitu besar-besar banget, dia hanya 56 horsepower ya, kecil memang horsepowernya, tapi cukup oke lah.
Nah, untuk pengguna Suzuki Karimun sendiri yang kalau saya perhatikan itu hati-hati di karburatornya. Dan jangan juga, saya pernah lihat juga nih, ya, ada pengguna nih testimoni aja, dia itu merubah spek dari apa namanya karburatornya menjadi apa? Ayo, karbunya diganti tuh pakai karbunya Kijang gitu ya. Alasannya apa? Karbunya si Suzuki Karimun ini dia mau gedein gitu loh, ya kan? Kata alasannya susah, spare partnya kata di jornya ada 2. Ya saya juga detail teknisnya saya nggak gitu ngerti juga gitu ya. Tapi kenapa mereka ganti dengan karbunya Kijang? Tapi ternyata diganti karbunya Kijang juga bukan berarti menjadi suatu problem solving ya. Ternyata makin ada masalah gitu. Nah kalau menurut saya ya sudah, spesifikasi dari Suzuki Karimun 1000 cc pakai yang 1000 cc aja, standarnya dia. Ya dan juga spare partnya juga saya rasa juga nggak terlalu sulit-sulit banget untuk dicari ya. Nah sayangnya untuk aksesorisnya ini untuk Suzuki Karimun juga lumayan nih ya. Harga spare partnya murah, mesin ya, terutama mesin. Untuk kayak kaki kemarin saya ganti tuh shock breaker depan itu keluarkan dana 2 juta ya. Satunya sejuta lebih dikit. Tapi suspensinya begini bos, enak banget ya kan. Nah untuk yang tipe KW-nya namanya kok nggak salah IKYB ya, IKYBI tuh, kayak KYB tapi IKYBI gitu. Kalau kuning ya, dusnya warna kuning itu harganya kalau nggak salah 900 ribuan di bawah 1 juta. Itu udah sepasang. Rasanya pun sebenarnya sama-sama aja. Saya juga nggak tahu di ketahanannya seperti apa. Tapi kalau saran saya sih mending ya sama aja sih. Nggak tahu mending yang KW atau non KW ya. Nah ini sih seperti itu aja ilustrasi. Tapi kalau ada kata yang mungkin ada yang ngomong, oh KW lebih bagus ya silakan nggak apa-apa, gitu ya. Nggak ada masalah juga. Gitu, ya. Selanjutnya juga untuk space kakinya nih, legroomnya saya nyetirnya tidak terlalu lelah ya. Dan saya ini posisi duduk saya sampai seperti ini. Ke belakang pun masih ada space, rongga space yang cukup lumayan. Jadi tidak mengganggu apa namanya yang duduk di belakang AE. Nah itu dia tuh untuk pengguna Suzuki Karimun. Nah ini testimoni saya langsung nih karena saya pengguna dan saya beli mobil ini. Harga mobil ini sekitar 50 jutaan ya. Ini tahun 2001. Tapi memang ya beli mobil second ya. Saya pasti beli mobil second, saya rapiin banyak gitu, banyak banget lah gitu. Saya rapiin kayak kaki, bannya, bodinya, ya kan. Nah body juga untuk mobil Suzuki Karimun gini untuk tahun 2000-an itu jangan harap mobilnya masih bagus banget bodinya. Jadi ya kita harus lebih realistis lah ya. Cek dulu bagian bawahnya, decknya ada keropos atau tidak, ya kan. Ternyata juga pengguna rata-rata mobil Suzuki Karimun tinggi. Kalau Suzuki Karimun yang masih kondisinya low kilometer, itu bagus banget. Tapi rata-rata mobil ini sih mobil buat harian ya, karena cukup irit dan enak untuk digunakan di perkotaan. Dan juga untuk nanjak-nanjak gunung tuh mobil Suzuki Karimun ini cukup bisa diandalkan seperti itu. Ya. Dan juga di sini ada kayak semacam ini ya untuk tatakan ini dashboard. Ini tidak tertutup jadi bisa buat naruh barang-barang juga. Ini lacinya. Dan kebetulan ini saya sudah menggunakan Android ya, Android TV Android. Standarnya sih kalau nggak salah JVC ya. Standar, dan juga ada 2 speaker. Kalau ini udah pasang berapa speaker sampai ke belakang. Ya sebenarnya bukan soal sistem komplit sih ya, tapi seenggaknya enak didengar gitu ya. Mobil kecil gini. Untuk fitur-fitur lainnya, untuk sen kanan kiri, untuk wiper di sebelah kiri ya, di sebelah kanan. Untuk untuk lampu ya, lampu juga standar dan ini tidak ada fog lamp. Tapi kebetulan saya sudah membeli fog lamp aksesoris sih ya, aksesoris untuk penggunaan ke Karimun. Harganya sekitar 135.000 untuk sepasang, belum duluan pasang ya. Nah setelah itu juga mobil ini sudah dilengkapi dengan central door lock ya, sudah ada celoknya, central door locknya. Sudah dilengkapi alarm tuh alarm tambahan aja, aksesoris. Setelah itu juga AC-nya cukup dingin. Ini ada 1, 2, 3 AC-nya. Terus juga ada pendingin, tunjuk arahnya, arah mau kemana aja. Dan yang lebih oke lagi dari mobil ini yaitu mesinnya cukup halus. Itu juga ground clearance mobil ini cukup tinggi. Jadi nggak usah khawatir nggak gosrak-gasok ke ini ya, ke pos tidur.
Nah, saya juga heran ya, karena mobil ini wheelbase pendek ya, tapi suspensi empuk banget gitu, enak banget. Nih, kayak ini sekarang kan prosedur enak banget tuh bandingannya, enak gitu loh, top mobilnya. Nah untuk yang ini itu sekitar 118 lah untuk luar kota saya kiranya, dia full to full. Dan untuk galcode sekitar 112 lah, 112 114 itu masih bisa masuk. Tapi untuk ukuran mobil kecil untuk 114 kilo dalam kota itu udah irit banget gitu loh, irit banget lah, top. Selain itu juga nih mobilnya juga sudah ada pemanas ya, sebelah kanan nih pemanas untuk kaca belakang. Jadi kalau anda kata berkabut kondisi pagi hari, tinggal pasang pemanas, dia akan mencair, dia akan clear lagi, jernih kembali. Nanti kita lihat ya bagian luarnya, testimoni saya. Apa kita lihat bagian kendaraan ini, kenapa kendaraan ini memang benar-benar banyak yang suka gitu ya. Memang minusnya tidak ada airbag mobil ini ya, belum ada airbag, belum ada. Jadi tingkat keselamatannya hanya menggunakan ini aja, fitur keselamatan dari mobil Suzuki Karimun lama ini menggunakan seat belt, itu aja sih. Selebihnya hati-hati aja gitu ya, pelan-pelan aja ya. Jadi Karimun ini tidak digunakan untuk mobil-mobil kebut-kebutan. Pak, ada temen kita sebut ini nyapa. Nah ini di bagian interiornya ya, ini sudah ada TV Android, ya ada RPM, kecepatan, untuk fuel irit banget, cool hot. Nah di sini juga ada kaca segitiganya ya, ada kaca segitiganya nih untuk power window, hanya depan aja, yang di belakang masih diputar ya, masih diengkol. Dua sun visor tidak ada ini ya, tidak ada kaca kanan kiri. Untuk lampunya jadi standar aja sih. Untuk lampu depan di sini ya, untuk lampu depan, untuk wipernya ya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan 4 headrest ya, untuk tipe DX ini sudah ada 4 headrest. Ini juga jok belakang bisa dilipat ini, jadi lebih lega ya, jadi flat gitu ya depan di yang belakang ini ya. Jadi kalau anda kita bawa barang banyak, bisa digunakan untuk ngangkut barang. Ini model kuncinya nih. Buat yang baru tahu cara ngebuka bensin di mana ya? Nah ini nih, bukan bensin di tengah nih. Tengah. Bensinnya itu adanya di sebelah kiri ya. Iya, sebelah kiri. Tangki bensin sendiri ini mampu menampung 42 liter ya. Nah ini tampilan dari belakang, lampunya kotak. Ini yang saya cat ulang nih, bumpernya nih, bumper, bodi sampingnya, di moldingnya tuh warna abu-abu ya, jadi kombinasi hitam dan abu-abu, bagus ya. Tampilannya dari belakang, si boxy. Nah untuk velgnya ini saya ganti nih, ini sudah diganti dengan Suzuki Karimun yang di atasnya dia. Nah, ini juga nih, kalau anda Suzuki Karimun nih di joknya ini ada seperti ini ya. Nah ini rada sulit nih bodinya nih ya. Coba tutup dari cover dari joknya ya, cover joknya. Kita buka ya, engine-nya kita lihat ya. Nah ini dia engine-nya. Ini stick untuk olinya nih lucu nih, dari arah miring gitu ya, jadi nggak ke bawah langsung, dia miring. Ini karburatornya masih asli, bawahnya dia. Setelah itu juga kalau lihat engine-nya tuh, ini kode F10A ya, F10A. Kode engine-nya si Suzuki Karimun yang sama dengan Suzuki Katana ya. Dia 8 kantup ya. Ini percepatan penggerak roda depan ya untuk Suzuki Karimun ini. Nah ini yang saya bilang, ini ada lampunya nih. Ini lampunya ciri khas dari Karimun kotak ya. Untuk fog lamp-nya sudah saya belikan, cuma belum dipasang. Tapi saya rasa bagusan apa fog lamp ya, dari tampilannya ya. Nah sini juga sudah ada untuk ini ya, apa namanya, lampu
Riting selain yang di depan di lampu headlampnya. Bagusnya dia udah ada head ini nih, apa namanya, udah ada set moldingnya ya, kanan dan kiri. Nah kalau ini tambahan aja nih, ini saya beli apa namanya, aftermarket ya, karena rada-rada mirip sama kayak GX. Nah untuk sisi engine-nya nih, kalau saya lihat dari depan dari bangku depan ini nggak kelihatan ya, karena cukup pendek deh. Apa namanya, ruang mesinnya juga cukup penuh tuh ya, bodi pendek banget. Ini panjangnya cuma 3 meter lebih sedikit ya. Velgnya menggunakan velg ring 13. Ini ring 13 nih, velg bawaan Suzuki Carimon yang di atasnya ring 13. Ini pakai bannya 60 ya, 60 175 kalau ini 175 60 ring 13 ya. Standarnya 165 nih, dia salah 165. Sekarang saya berada di jok belakang ya, bagasi belakangnya. Bagasinya juga cukup luas nih. Bagasinya nih bisa masuk berapa galon ya, sekitar 4 galon ya, 4 galon air mineral ya. Ini saya 120 cm, ini lega banget tuh, masih ada sisa space sekitar 3 jari lah ya, masih ada 3 jari. Bahkan kalau saya serada mundur jadi 4 jari tuh ya, enggak ini juga, dan tinggi gitu. Nah, tinggi banget tuh ya kan, masih tinggi banget. Ini saya udah maksa rada tinggi nih duduknya, tapi masih tinggi banget itu. Jadi atapnya nggak terlalu pendek ya, jadi enak ya, atasnya lega gitu ya kan. Di depan tuh apalagi tuh ya kan, bisa lihat sendiri, lega banget ya kan, enak ya, mobilnya bagus gitu ya. Ya sih merekomendasikannya apa adanya loh ya, bukan karena kayak ini mobil saya sendiri enggak lah, tapi mobil ini saya rekomendasikan untuk dimiliki, digunakan sehari-hari. Mobil ini juga cukup tangguh lah. Testimoni buat saya sendiri, banyak yang menggunakan mobil ini untuk keseharian, dan begini bos, resultnya oke. Irit, mudah, murah, perawatannya ini harganya juga oke. Di rentang 40-50 jutaan ya, tergantung kondisi ya. Kalau kondisi bagus ya mungkin rada mahal, bisa 60 juga bisa jadi ya. Mobil ini oke lah untuk dimiliki untuk sehari-hari karena tidak merepotkan. Oke ya, terima kasih. Selanjutnya nanti akan ada mobil yang lain yang lebih antik, unik. Kita coba review satu persatu, kita bongkar, kita kupas kira-kira enaknya di mana supaya tidak salah membeli mobil.